menyaksikan. Menyaksikan. Selamat sore Bu Ros, mengganggu waktunya terkait informasi yang Ibu sampaikan kemarin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hari ini. Tidak masalah Bu Kiki, sudah sewajarnya kita saling mendukung. Saya senang Ibu mau berbagi dengan saya dan mempercayai saya untuk teman sharing. Nah, jadi berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, saya akan memberikan pertanyaan terkait kegiatan ini. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu kompetensi yang mana, mengamati kompetensi yang mana, Bu? Saya ingin Ibu mengamati kompetensi saya, kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan cara memberi pertanyaan berbobot kepada coaching nanti di saat proses coaching Ibu. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya amati? Saya ingin di saat proses coaching nanti, pada bagian ketiga kompetensi inti tersebut, apa yang menjadi kekurangan saya dan apa yang menjadi kelebihan saya, sehingga dari kekurangan tersebut saya bisa tingkatkan dan kelebihan itu pun saya akan menjadikan evaluasi nanti. Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau saya menilai kompetensi coaching yang saya miliki masih berada di posisi sedang Bu Ros. Maklum, proses ini baru mulai akan penerapan. Oke. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya Bu Ros, bagaimana nantinya agar coaching dapat menemukan solusi dari proses coaching yang kita lakukan dengan aman dan nyaman, sehingga beliau dapat menemukan tujuan yang ingin dia capai. Baiklah Bu Kiki. Nah, silakan dilakukan kegiatan coaching dengan Ibu Desi. Saya akan mengamatinya. Terima kasih Bu Ros. Assalamualaikum Bu Kiki, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Desi, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Begini Bu, perihal permasalahan yang saya hadapi kan Bu, yaitu siswa saya tidak semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam mengerjakan latihan nilainya selalu rendah Bu dan terkesan asal-asalan. Tugas proyek juga tidak dikumpulkan tepat waktu. Jadi saya ingin mendapat solusi Bu. Bagaimana ya Bu? Baiklah Bu Des, untuk membantu Ibu menemukan solusinya, saya akan memberi beberapa pertanyaan. Nah, tujuan yang Ibu harapkan dari kegiatan ini apa ya Bu? Saya ingin semangat belajar anak-anak meningkat Bu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, mereka menjadi aktif, kreatif, antusias, tanpa merasa dipaksa atau takut kepada saya. Kemudian nilai mereka meningkat Bu. Baiklah, harapannya sangat positif ya Bu. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan yang Ibu sebutkan tadi dalam rangka menumbuhkan antusias murid dalam pembelajaran, apa kekuatan Ibu yang ingin untuk mencapai tujuan tersebut, dan sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan? Biasanya Bu, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan belajar sambil bermain. Kemudian membuat model belajar bersama tutor sebaya agar mereka lebih leluasa dan lebih memahami materi pembelajarannya. Wah, ini merupakan satu potensi yang harus dikembangkan Bu. Dengan tutor supaya mereka lebih luas dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apa hambatan yang Ibu rasakan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin Bu, penyampaian materi saya terlalu monoton ya Bu. Kemudian saya tidak menggunakan media yang bervariasi, belum berdiferensiasi konten, sehingga murid-murid sebagian tidak antusias dalam proses pembelajaran Bu. Baiklah, berarti hambatannya karena belum media yang bervariasi, sehingga
saja anak-anak belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari hambatan ini, Bu Desi, apa solusi yang Ibu buat untuk mengatasinya? Menurut saya, Bu, dengan menggunakan media dan metode yang bervariasi dan terlebih dahulu mengidentifikasi kesiapan murid agar supaya potensi dalam diri murid dapat bertumbuh ya, Bu. Baik, solusinya berarti dengan mengidentifikasi kesiapan belajar murid, lalu menggunakan metode dan media yang menarik ya, Bu. Nah, menurut Bu Desi, ukuran keberhasilan pembelajaran yang harus dicapai seperti apa? Menurut saya, Bu, apabila anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, semangat dan antusias, kemudian tugasnya dikumpulkan tepat waktu dan nilainya bagus, Bu. Baik, dari awal kita sudah menentukan tujuan, identifikasi masalah, dan solusi. Nah, sekarang tanggung jawab apa yang akan dilakukan ke depannya? Tanggung jawab saya adalah komitmen untuk terus mengembangkan diri agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dengan baik. Kemudian konsisten melakukan refleksi dan berkolaborasi dengan rekan guru maupun KKJ. Wah, mantap itu Bu Des. Langkah untuk menemukan solusi sudah dilakukan dengan sangat baik dan akhirnya solusi sudah Ibu temukan sendiri. Semoga kedepannya rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan akan mempermudah Ibu memperbaiki kendala yang Ibu hadapi. Oke Bu, masih ada yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa cukup, Bu Kiki. Terima kasih ya Bu Kiki atas sharingnya untuk membantu saya menemukan solusi agar siswa saya semangat dan antusias kembali dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum Bu Kiki. Luar biasa proses coaching yang dilakukan Bu Kiki sebagai coach dan Bu Desi sebagai coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi saat melakukan coaching. Apa saja proses yang sudah Ibu lakukan Bu Kiki? Waalaikumsalam Bu Ros. Ya, yang saya lakukan adalah menggali beberapa hal yang ada di dalam Ibu Desi menggunakan alur kita, yaitu menggali tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan tahu komitmen yang akan dilakukan. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Kiki? Boleh Bu Ros, silakan. Kalau saya amati dari awal, proses coaching yang dilakukan sudah sangat baik ya, di mana kompetensi presence, kemudian membuat pertanyaan berbobot sudah diterapkan dalam proses coaching tadi dan sudah fokus pada area yang dikembangkan. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu Kiki kembangkan dari hasil coaching dengan Ibu Desi dan bagaimana rencana tindak lanjutnya Bu? Dari coaching yang kami lakukan, kompetensi yang akan dikembangkan adalah solusi dari Ibu Desi, yaitu akan terus mengembangkan diri. Kemudian komitmen untuk terus melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut adalah akan menggali kompetensi Bu Desi dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menarik untuk kelas yang berdiferensiasi. Baiklah. Jadi bagaimana Bu Desi? Iya Bu, terima kasih kepada Ibu Kiki sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Rencana tindak lanjut saya ke depan adalah konsisten mengembangkan diri agar saya dapat membuat kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, membuat media yang berdiferensiasi konten dan metode yang bervariasi. Gitu Bu. Baiklah. Dari hasil kegiatan kita ini sudah kita temukan solusi untuk permasalahan dari yang dialami Bu Desi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.